tunjukkan bahwa kita adalah pribadi yang lebih baik dan bukan seperti apa yang mereka katakan. Karena pada waktunya semua yang namanya yang baik, yang benar itu pasti akan menyatakan dirinya sendiri. Hai semuanya, sahabat Esther, apa kabar? Teman-teman, terima kasih yang sudah mendukung channel ini bisa tetap ada dan berkembang dengan cara sudah subscribe. Nah, bagi yang belum, silahkan subscribe dulu channel saya ini. Kemudian, jangan lupa bunyikan notifikasi supaya selalu dapat update terbaru dari video-video saya selanjutnya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara terbaik untuk balas dendam. Memang tidak dipungkiri ketika kita merasa dilecehkan, merasa dibully, dikhianati, dan berbagai macam perasaan lainnya yang kita dapat dari perlakuan orang, terkadang itu bisa membuat kita menjadi sakit hati. Ada orang yang menyimpan sakit hati itu di dalam hati mereka. Nah, dan memendam perasaan itu, ada orang yang memang langsung segera mengambil tindakan untuk memaafkan. Tetapi ada juga orang lain yang memilih untuk membalas, ya. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana sih cara terbaik untuk membalas orang-orang yang sudah menyakiti kita atau orang-orang yang membuat kita jengkel gitu ya. Yang pertama adalah cara terbaik yang pertama adalah dengan tidak membalaskan. Jadi, kalau kita membalas perbuatan jahat orang lain, kemudian orang lain itu pun akan membalas kembali dan kita balas kembali, yang ada adalah masalah tidak akan pernah selesai, yang ada akan timbul masalah-masalah baru. Memang rasanya terkadang tidak mudah untuk tidak membalaskan semua perasaan itu, ya, apalagi dengan kata secepat kilat mengatakan memaafkan. Tetapi kembali lagi teman-teman, kalau kita tidak membalas perlakuan itu bukan berarti karena kita lemah, tetapi justru hanya orang yang lebih kuat yang bisa melakukan yang baik saat ada tekanan yang tidak baik yang dia dapat. Nah, jadi ketika kita memilih balas dendam dengan cara tidak membalaskan balas dendam itu, berarti kita adalah pribadi-pribadi yang lebih kuat, yang lebih baik daripada mereka. Yang kedua adalah kita harus menjadi pribadi yang lebih baik. Coba kembali kita renungkan, apakah perkataan-perkataan yang tidak baik yang dilontarkan oleh orang-orang yang mungkin sudah mempermalukan kita, mungkin sudah menjatuhkan kita, mungkin sudah menyepelekan kita, itu ada saja mungkin kata-kata positif yang bisa kita ambil dari mereka. Nah, kalau memang ada yang positif dari perkataan mereka, kita ambil sebagai satu bahan untuk kita belajar memperbaiki diri kita. Nah, jadi coba kita berpikir positif terhadap apa sih sebenarnya maksud dari orang tersebut. Sekalipun mungkin orang itu memang benar-benar hanya untuk menjatuhkan kita gitu ya. Mungkin untuk menyingkirkan kita dari pekerjaan kita atau membuat nama kita tidak baik. Tetapi kita punya hak, ya, kita bisa untuk melihat apakah yang dia katakan itu mungkin ada yang baik untuk memperbaiki diri kita. Yang ketiga adalah dengan terus melangkah maju. Nah, sekalipun mungkin dampak dari apa yang mereka katakan, orang-orang yang tidak menyukai kita itu mungkin sudah membuat kita keluar dari pekerjaan, membuat kita malu, membuat kita merasa tidak berdaya. Tetapi kita berhak untuk terus melanjutkan kehidupan kita, untuk terus melangkah maju. Jangan sampai kita berhenti, karena mungkin saat-saat kita berhenti dan akhirnya menyerah itu adalah momen yang mereka tunggu. Nah, jadi jangan sampai kita terbatas hanya di dalam ruang lingkup
apa yang mereka pikirkan. Tetapi sekalipun mungkin kita sudah keluar dari pekerjaan kita atau harga diri kita merasa sudah terinjak-injak, teruslah melangkah maju, terus tunjukkan bahwa kita adalah pribadi yang lebih baik dan bukan seperti apa yang mereka katakan, karena pada waktunya semua yang namanya yang baik, yang benar itu pasti akan menyatakan dirinya sendiri. Balas dendam terbaik keempat adalah mengembangkan potensimu. Daripada kita sibuk ya, daripada kamu sibuk hanya memikirkan bagaimana cara untuk kembali membalaskan dendam terhadap orang-orang yang sudah menjatuhkan, lebih baik kita berpikir dan menggali potensi-potensi apa yang ada di dalam diri kita. Nah, ketika kita sudah menemukan potensi-potensi itu dan kita kembangkan gitu. Jadi kalau potensi itu berkembang, akhirnya berbuah manis untuk kehidupan kita, toh kita sendiri juga yang menikmati hasilnya. Karena memang pada dasarnya orang-orang yang tidak suka dengan kita itu, mau seperti apapun bagusnya diri kita, memang mereka tidak akan pernah berterima gitu ya. Jadi kita tidak perlu membuktikan apa-apa kepada mereka, tidak ada gunanya. Jadi kita hanya perlu untuk membuktikan bahwa ternyata kita punya potensi atau kemampuan-kemampuan yang lebih baik yang bisa juga memperbaiki diri kita, membuat diri kita itu jadi lebih bermanfaat gitu. Nah, jadi itu beberapa tips atau cara ya untuk balas dendam terbaik versi Esther. Nah, jadi teman-teman, jika sekarang ini kamu mengalami masalah-masalah atau mengalami keadaan di mana kamu tertekan oleh karena perbuatan orang lain yang sudah zolim atau sudah membuatmu merasa terintimidasi dan malu gitu. Nah, jangan sampai kamu berpikir untuk membalaskannya itu dengan cara yang salah, karena dampaknya sangat berbahaya gitu ya, seperti yang sudah saya bahas di video-video sebelumnya. Jadi teman-teman yang belum lihat video sebelumnya tentang dendam, boleh dilihat kembali video-video saya yang sebelumnya. Nah, jadi jangan sampai kita memutuskan jalan yang salah. Terkadang emosi sesaat itu bisa menyebabkan banyak hal fatal lainnya gitu. Jadi kita harus hati-hati, harus benar-benar waspada. Jangan kita biarkan dendam itu yang menguasai diri kita, tetapi kita harus yang menguasai semua perasaan-perasaan yang ada di dalam hati kita. Terutama caranya adalah dengan terus berpikiran yang positif ataupun baik. Nah, itu dia sharing saya pada video kali ini semua sahabat Esther. Nah, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. See you!